atas. Nah, ketika sudah benar arahnya baru bisa ditutup kembali pintunya. Nah, cara menutupnya itu cukup mudah ya. Jadi bagian pintu kecil warna hitam itu tinggal ditabrakin aja ke karabiner. Klik, sudah otomatis terkunci. Ya. Oke, cara bergerak naiknya gimana? Pertama, ya, angkur sudah terpasang di faktor jatuh 0, ya. Pak Fadli akan naik ya dan memasangkan angkur berikutnya dan berikutnya sampai ke lokasi pekerjaan. Nah, ada yang masih ingat nggak jarak antara angkur itu maksimal berapa meter? Nanti kan masang angkur lagi nih, itu jaraknya berapa meter? 1 meter. Nggak boleh lebih dari 2 meter. Ya. Oke, yuk. Kalau nggak diulur nggak bisa ya. Nah, ini harus di-delay. Ya, pasang posisi kerja. Nah, Pak Fadli di sini ada pekerjaan pemasangan angkur. Atasnya sih. Nah, ketika angkur sudah terpasang, ya, talinya boleh dimasukkan kembali. Nah, ini menggunakan metode rintisan ya. Ulur lagi talinya, kemudian masukkan kembali talinya. Oke, sudah terpasang, sudah terkunci. Buka ke posisi kerja, lalu bisa lanjut lagi menuju ke atas. Ukurnya, jadi dengan jarak nggak boleh lebih dari 2 meter, ini memasangkan angkur. Nah, ini metode rintisan kalau misalkan di strukturnya tersebut belum terdapat yang namanya angkur di atas ya, atau angkur terpasang. Jadi kita buka jalur dulu menggunakan metode rintisan. Baru pasang angkur. Ember aja. Oke, pasang lagi komposisi kerjanya. Di atas Pak Fadli akan memasangkan 2 titik angkur ya. Deketinnya positioningnya, Li. Angkur yang sudah dipasangkan.
udah top rope ya. Hah? Berak. Tinggal turun diri. Nah, jadi cara turunnya itu nanti si pemanjat tinggal membebani tali ya. Kemudian yang operatorin itu ada di bawah nih, si belayer. Jadi cukup mudah ya cara turunnya, itu si pemanjat tinggal bebani aja talinya ya. Kemudian lihat cara mengoperasikan alat delay device untuk menurunkan pekerja ya. Jadi satu tangan itu pegang dari arah tali atau sisa tali ya buat jalur ke sisi yang tumpul ya. Seperti itu. Kemudian satu tangan lagi untuk membuka tuas. Nah, ini untuk membuka tuas itu kita lihat secara perlahan. Jadi ketika sudah mentok itu tarik secara perlahan. Maka tali gerak, si pemanjat akan turun. Alat ini dilengkapi dengan fitur anti panik. Jadi kalau Pak Fajar kelewatan narik tuasnya, dia akan terkunci, nggak akan terjatuh. Tapi ada di beberapa alat tertentu dia tidak memiliki fitur anti panik. Jadi ketika ditarik full ya makin kencang. Nah, itu tipenya itu yang RIG, RIG ya. Oke. Cara menormalkannya kembali, tinggal kembalikan tuasnya sampai ada bunyi klik, baru bisa normal kembali. Itulah alat penahan jatuh yang menggunakan metode sistem pemanjatan terpandu. Jadi ada dua ya, ada rintisan dan tali terpasang. Untuk mengerja keduanya mas, ini kan udah masak akur ya. Oke, balik lagi, coba pasang, naik lagi dikit coba. Kerja keduanya kan? Oke. Cara bergeraknya gimana? Nah, si pemanjat itu tinggal ngasih tahu saya mau naik, gitu kan? Monitor saya naik. Nah, tugasnya ada di belayer. Belayer ini tinggal menarik talinya saja. Ya. Tuh. Nah, ini nggak boleh nih. Kalau talinya ngondo itu nggak boleh ya. Jadi harus pas ya. Tuh. Jadi ketika si pemanjat mau naik, ya berarti tarik lagi talinya. Naik. Tuh, jangan kendor ya. Jadi harus berbarengan, pemanjat naik, talinya harus ditarik. Tuh, ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan udah nyampe atas, pasang top rope sudah, tinggal naik turun, metodenya kayak nimba. Kemudian di sini ada proses jatuh dan ternyata misalkan salah pemasangan alat penahan jatuhnya di titik bearing perut, ya. Kalau misalkan pasangnya di pinggang, titik bearingnya udah ketahuan ya, jatuhnya dia akan miring, ya. Nah, ini mirip-mirip nih di titik bearing perut. Kita lihat dampak ketika terjatuh. Nah, ini menyebabkan kerusakan tulang punggung, ya. Kemudian bagian kepala ini posisinya juga ada di bawah. Nah, ini menyebabkan pendarahan di kepala. Ya, jadi pemasangan alat penahan jatuh di titik bearing perut itu tidak diperbolehkan karena menyebabkan cedera tulang punggung. Ya, ini rasanya belah badan kebagi dua nih Pak. Sakit Pak. Kamu enggak? Kemudian ketika jatuh dari titik bearing dada, nah kita lihat ya, jatuhnya ini seperti terduduk, ya. Bagian kepala, bagian jantung aman, tulang punggung aman, bagian lingkar paha itu tidak seluruhnya terhimpit, jadi masih ada celah untuk mengalirkan sirkulasi darah. Terus biasanya dalam kondisi seperti ini pun tuh biasanya kita merasakan gejala suspension trauma seperti kaki kesemutan, ya.
caranya gimana? Tinggal menggerakkan kaki saja untuk membantu sirkulasi darah. Oke, kemudian yang berikutnya, ketika jatuh dari titik bearing punggung, yuk. Oke, kita lihat. Pertama ya, bagian tulang punggung aman ya. Nah, yang nggak aman di mana? Pertama bagian leher, itu pasti kecekek. Kemudian bagian lingkar paha ini akan terhimpit. Nah, di sini ada pembuluh darah besar yang menyebabkan ketika terhimpit, sirkulasi darah seluruh tubuh itu akan terganggu. Oke, dalam jangka waktu yang lama, otak tidak mendapatkan oksigen yang dibutuhkan dapat berakibat fatal. Kemarin ada 3 fase ya, leg circulation, heart circulation, sama brain circulation. Nah, cara mengatasi suspension trauma ya dalam kondisi seperti ini itu ada 2 cara. Pertama, ketika ada struktur untuk dipijak itu menggunakan metode mencari pijakan. Pijak berdiri maka himpitan sabuk tubuh akan berkurang. Kalau misalkan nggak ada pijakan yang bisa dicari atau bisa dipijak, caranya adalah membuat pijakan. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan posisi kerja yang dipasangkan di bearing pinggang kanan dan kiri. Lalu ini dipijak. Tapi kita lihat, ternyata ini kurang efektif. Pak Fadli mau berdiri tapi bagian pinggangnya ketarik ke bawah. Ya. Jadi yang efektif gimana? Kita di sini memanfaatkan yang namanya jerat geser. Ya. Jadi di atas nanti akan kita buat jerat. Ya, nanti teknik jeratnya saya sampaikan di bawah, ya. Oke, langsung jerat. Untuk jerat sendiri, ya, itu minimal 3 lilitan atau 3 putaran. Tarik, kemudian dorong ke atas jeratnya, lalu tarik ke bawah untuk mengunci. Nah, tuh lihat menjerat ya. Baru di sini kita pindahkan ya tali pemosisi kerja satu per satu, ya. Harus satu per satu ya. Jadi kalau misalkan jatuh satunya masih nyangkut. Pasang lagi di tempat yang sama. Baru ini bisa dipijak. Berdiri, maka himpitan sabuk tubuh akan berkurang. Lalu adanya di mana sih si tali perusik ini, kemudian tali pemosisi kerja, itu adanya di perencanaan kerja di awal. Jadi ketika teman-teman tahu potensi orang terjatuh di sini nggak ada pijakan nih, berarti harus disiapkan tali perusik, kemudian pemosisi kerja. Oh, orangnya belum TKBT 2, belum ikut. Ada kan yang namanya training internal. Kasih tahu cara buat jerat, kemudian cara evakuasi mandiri ketika tergantung sembari menunggu evakuasi itu seperti ini. Nah, kemudian ternyata udah diedukasi, sudah disiapkan alatnya, ternyata ketinggalan dan terjatuh. Bagaimana caranya? Lepas, udah gantung lagi. Posisinya seperti ini. Gimana cara penanggulangannya untuk menunggu evakuasi supaya si korban bisa selamat? Pertama, arahkan, Pak. Pegang harnas yang ada di bagian leher, kemudian buang ke belakang. Tujuannya apa? Supaya tidak kecekek. Nah, itu kan kita bisa kehabisan napas di sini nih karena kecekek, ya. Setelah itu, Pak, gerakan kaki seperti menggoes sepeda. Tujuannya untuk apa? Membantu sirkulasi darah. Tuh caranya, ya. Nah, si korban atau si pekerja itu dapat menunggu evakuasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, turunkan. Tanya Pak, tanya Kak.
Ya, saya Pak. Belum diturunin nih, tenang. Dengan teknik yang tadi menggerakkan kaki itu kan otomatis energi kita lebih banyak terpakai. Nah itu dengan posisi itu kita bisa tahan berapa lama biasanya untuk posisi di atas, tergantung lah ya, maksudnya posisi menggantung. Nah, kalau misalkan dalam kondisi seperti ini tuh kita nggak punya batas waktu untuk berapa lama si korban bisa tergantung, karena itu kan tergantung dari kondisi fisik masing-masing. Nah, penentuan selamat atau tidaknya kalau misalkan dia nggak ada penyelamatan itu adanya di tim rescue. Ada yang perusahaannya udah punya tim rescue bekerja di ketinggian. Nah, jadi untuk rescue bekerja di ketinggian itu punya, dan katakan itu golden hour-nya ya, golden time-nya ya. Itu biasa kita punya waktu 7 menit itu sudah harus diturunkan. Cepet nggak? Cepet banget, karena kenapa? Sebelum mulai pekerjaan atau di perencanaan kerja, peralatan dan orangnya kita sudah standby. Jadi bukan sama-sama kerja, itu jatuh, lagi kerja diambil buat nolongin, enggak. Jadi kita sudah merekayasa bagaimana caranya orang ini bekerja, kemudian orang ini rescue. Dan itu sistemnya berbeda. Sistem bekerja dan sistem rescue itu berbeda. Maka itu kita bisa jamin golden time-nya itu 7 menit orang itu bisa turun. Kalau patokan waktu orangnya itu tergantung fisik, Pak. Ada yang jatuh langsung pingsan, ada yang jatuh masih segar. Mau minta kopi? Ini seger nih Pak. Ini minta kopi nih. Tuh, ya, oke, jangan. Ada lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita masuk ke penyampaian yang terakhir, ya. Di sini ada sistem Alip. Saya pinjam sebentar temennya, boleh ya? Boleh, oke. Diseksa juga boleh. Soal tangannya mintanya mahal. Ya, gratis ya, Pak. Sini, Pak. Oke, jadi Pak Muthalib ini aman menggunakan metode katrol. Ya. Oke, coba Pak Muthalib. Di sini sudah tersedia beban, kemudian tali, ya. Kita akan buat sistem. Sebelumnya Pak Muthalib boleh coba, ya, tarik tali ini sebagai nanti bahan perbandingan di akhir. Coba sekarang Pak Muthalib pegang tali ini, kemudian coba ditarik ke bawah, Pak. Kira-kira kuat nggak? Berat. Kalau Bapak pegang langsung, pegang embernya langsung terus diangkat, bisa nggak? Malah nggak mungkin. Iya, coba. Bisa. Naik nggak? Oh, bergerak ya? Tapi ketika Pak Muthalib seperti ini, nggak ada gerakan sama sekali. Saya pun nggak kuat. Kenapa kok bisa berat? Nah, karena adanya gesekan. Ya. Sekarang kita gunakan katrol tunggal. Oke, silakan coba Pak Muthalib. Ada pergerakan nggak barangnya? Ini masih berat apa belum sarapan? Oke, ternyata masih berat ya. Tadi kira-kira pas angkat beratnya, bebannya berapa lama? Berapa gram? Berapa kilogram? Sekitar 30 40. 30-40. Oke, 40 lah ya. Oke, jadi di sini ya, ini sistem perbandingan katrol 1:1. Jadi jumlah kekuatan tarikan Pak Muthalib itu sejumlah dengan berat yang dinaikkan. Ya. Tapi kok kenapa Pak Muthalib sudah pakai 1:1 gak keangkat, tapi giliran langsung pegang bergerak tadi. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara logika si Pak Muthalib ini tarik pakai badan. Kalau misalkan pegang seperti ini, otomatis dia punya tumpuan kaki yang dimana dia bisa lebih kuat. Tuh. Tapi kan nggak mungkin. Udah nggak usah pakai tali, angkat aja pakai tangga naik ke atas. Gak mau dong, Pak Muthalib maunya nggak mau, saya maunya pakai sistem katrol aja. Oke, kita buat lebih ringan lagi. Ada dua cara untuk memperingan pengangkatan barang. Pertama, kan bisa nih tambah sistem. Selain itu, sistem ya, ini sistem 1:1. Jumlah kekuatan tarikan sejumlah dengan berat yang dinaikkan, lalu juga jarak tarikan ini akan sama.
ditarik 1 meter, bendanya yang naik 1 meter. Ya. Kemudian akan kita buat lebih ringan ya, penambahan sistem ya. Nah ini ingat pembuatan katrol ini harus paralel ya. Jadi kalau misalkan lengkungannya dari sini terus 2:1, jadi perhitungan genap ujung talinya ada di atas ya. Menggunakan 2 buah katrol. Oke, silakan dicoba Pak Muntolib. Terangkat ya. Coba angkat sedikit Pak. Malah bergeser. Oke, jadi sistem 2:1. Nah ini harap diperhatikan ya. Oke, silakan Pak Muntolib. Bisakah terangkat? Oke, nggak yakin gitu. Itu terangkat Pak. Terangkat ya? Lebih ringan. Lebih ringan ya. Oke, coba turunkan Pak Muntolib. Jangan pegang talinya begitu ya. Oke, kemudian harap perhatian. Lihat, jarak yang sudah saya tarik sama benda yang naik. Ya, seperti itu. Kemudian bebannya juga ya hanya sepertiga. Kalau tadi Pak Muntolib saya narik seperti ini nggak kuat, ini 1 tangan aja bisa. Ya, gitu Pak Muntolib ya. Masih mau lebih nyantai lagi? Bisa Pak. Jadi narik katrol sambil ngopi bisa. Ya, kita tambahkan lagi sistem katrolnya. Pembuktian. Wah enak. Lebih ringan atau lebih berat? Satu juga kuat Pak. Lebih ringan. Jadi bisa sambil ngaduk kopi ya 1 tangan. Oke, turunkan Pak. Coba sekarang saya minta pembuktian dari Pak Muntolib. Tarik dari sini Pak. Tarik sejauh mungkin Pak. Yuk. Oke, lihat. Tahan ya sebentar ya. Jarak yang ditarik Pak Muntolib sama benda yang naik. Ya, turunkan Pak. Di ketinggian tertentu ya, itu kita harus memperhitungkan faktor angin. Jadi biasanya pasang apa? Tali kontrol atau tagline. Jadi tujuannya untuk apa? Mengatur pergerakan barang. Jadi operator kontrolnya ada di atas, ya. Barangnya ini dikontrol oleh operator yang ada di bawah. Ya, jadi kan kalau misalkan pengangkatan kayak gini nih, angin gede. 10 alatnya dibalik, tanda panahnya itu ke bawah, ya. Kemudian kita cari tali yang ketika ditarik itu naik ke atas secara cepat. Ini ya, pas di sebelahnya ini ya. Oke, kita coba pasang. Jalan Pak Muntolib. Lepas. Coba tarik lagi. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Jadi Pak Muntolib mau ke kamar mandi dulu masih bisa ya, tanpa mengulangi kontrolnya. Oke, cara membukanya gimana? Hilangkan dulu bebannya. Buatkan dari tali, tutup, baru bisa diturunkan. Oke, kemudian gimana caranya ketika pergerakan katrolnya vertikal, tapi operatornya jadi seperti ini, Pak Muntolib bisa di platform. Pergerakan katrolnya ada di situ. Terus apakah mungkin Pak Muntolib nariknya begini?
Coba Pak, mau narik begini Pak, kuat nggak? Nah, ini area jatuhan nih. Platformnya di sini. Coba nariknya ke sana, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya, kurang efektif. Jadi supaya efektif gimana? Pasang rope clamp, ya, di tali yang menuju katrol secara vertikal. Pasang, ya. Kemudian kita tambahkan katrol untuk mengubah arah tarikan. Coba ditarik kamu tali. Terus? Nah, mentok. Gimana caranya? Rope clamp-nya tinggal didorong ke atas. Coba dorong ke atas, Pak, rope clamp-nya, Pak. Itu lepas dulu. Lepas, dorong aja ke atas. Nah, tarik lagi. Terus begitu. Saya minta sampai atas pokoknya. Enteng kan? Iya. Terus saya kasih aqua satu. Oh, kurang. Itu tuh, sekerdus. Terus. Ada lilin nggak? Belum. Udah tinggal satu. Alhamdulillah ada. Oke, cukup. Kamu tolip. Dikontak. Yang dinaikkan. Ya, Salah. udah Coba capek-capek. diturunkan. Nggak usah panik. Salah Ya. lagi. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita bongkar dulu sistemnya. Nah, di sini menggunakan metode menurunkan darah menggunakan sistem kontrol. Jadi konsepnya itu adalah ketika ingin menaikkan barang kan supaya lebih ringan itu kita kurangi gesekannya. Nah, ini kebalikannya. Ketika ingin menurunkan barang supaya lebih ringan kita tambah gesekannya. Sini kita menggunakan alat delay device. Cara menurunkannya kayak tadi Pak, di situ Pak. Coba operasikan Pak. Iya, bingung. Oke, lihat. Jadi walaupun alatnya dibalik sedemikian rupa, teman-teman harus paham konsepnya. Tali sisa itu ada di sisi yang tumpul. Kemudian tinggal teman-teman tarik tuasnya secara perlahan. Maka alatnya akan turun secara perlahan juga. Itu ya. Nah, ini karena sudah terhitung ringan, jadi kinerja si delay device ini nggak terlalu berat. Salah sudah.